Kalau saya kumpul 2 juta, dia perlu 6 juta, dan 4 juta lagi. Pak Masri 500, Masri NR. Pak Surya 500. Islami 200. Iya. Ricky dolanya. Hah? Ricky dolanya. Ricky 2, ya. Iya. Ricky Hairi 2. 3 juta 400. Ahmad dolanya. Hah? Ahmad dolanya. Iya. Ahmad 200. Ahmad 200. Masya Allah. 36. 100. Bakul tadi mana bakul? Ustaz Masnur 200. Deli Hidayat 200. Zian 200. Pak Rosadi 200. Untuk Majelis 200. Hamba Allah, mau namanya 100. Iya, betul dia. Wawan 200. PM Ponsel 500. Ahdiyat 500. Resto Azizi 500. Saya Bapak Ibu kiri kanannya oleh kapan? Haji Isa apa tuh? Haji Isa 2,5. Total dia? Hah? 7. Alhamdulillah cukup. Itu adalah 2 hewan. Mudah-mudahan besok lagi kita puasa. Kalau bisa dapat lagi kita dapat. Mudah-mudahan Allah ganti dengan lebih baik. Para Ustaz, untuk kita persilakan kita buka dengan baca basmalah. Jazakallah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram, صاحب الطول والإنام. أحمده سبحانه وتعالى على نعمه العظام كما أشكره على آلائه الجسام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام صلى الله عليه وعلى آله السادة الأعلام وأصحابه القادة الكرام والتابعين لهم بإحسان ما تعاقبت الليالي والأيام. أما بعد، فأولى ما يفتتح به الكلام بمثل هذا المقام الوصية بتقوى الله الملك العلام وطاعته على الدوام، فإن تقوى الله أعلى نسب، وإن طاعته أغلى مكتسب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral kiram, kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin, hadirat, musyahidin wa musyahidat, wal mustami'in wal mustami'at yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi dan memakmurkan salah satu dari rumahnya ini.
Mudah-mudahan Allah berikan keikhlasan dalam hati, sehingga di akhirat nanti kita termasuk yang disanjung dan dipuji. Oleh itu mari kita bersyukur kepada Allah, karena ini semata-mata adalah nikmat dan karunia dari Allah. Mudah-mudahan nikmat ini berkekalan, sehingga kita bisa selalu sama-sama untuk mendirikan amalan-amalan. Selawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang mudah-mudahan kita termasuk yang mencintainya dengan benar, yaitu dengan mengikutinya dengan benar, karena itulah tanda cinta yang benar. Sehingga dengan demikian kita insya Allah berada di jalan yang benar. Dengan harapan salawat dan salam mudah-mudahan berbuah syafaat di hari kiamat dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral kiram, melanjutkan tarjamah Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, yang merupakan salah satu dari murid kesohor Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kita sampai pada pembahasan terakhir kemarin tentang darajat atau peringkat beliau dalam hadis. Sekarang masuk pada akidahnya. Qala al-muhaqqiq, berkata tahqiq kitab ini, itu Syekh Jamal Az-Zun, Dr. Jamal Az-Zun Al-Jazairi rahimahullah, aqidatuhu, akidahnya Imam Al-Muzani rahimahullah adalah lazim bagi para penulis, khususnya para muhaqqiq, dan lebih khusus lagi di zaman ini, mereka menuliskan dan meneliti tentang akidah para ulama, karena tidak dapat dipungkiri akidah sangat berpengaruh pada amalan sehari-hari. Orang yang mengikuti Nabi dan para sahabat dalam berkeyakinan dan berakidah akan melahirkan amalan-amalan yang mengikut mereka pula. Tapi orang yang berusaha atau mengikuti keyakinan berdasarkan pemikiran dan logika, maka dalam beribadah pun tidak jarang, bahkan hampir selalu mengikuti logika juga. Kalau masuk menurut logika diikuti, kalau tidak ditunggu dulu. Oleh sebab itu kita dapatkan para as-sahabah, as-salafus salih, mereka ketika mendengar dari Nabi alaihi salatu wassalam langsung percaya dan yakin. Dan ketika dari Nabi dapat perintah, langsung diamalkan dan diikuti. Dan bila mereka dapat larangan, mereka pun segera meninggalkan. Walaupun salah satu dakwahnya Nabi SAW berangsur-angsur dalam menerapkan hukum syariat, khususnya hal-hal yang mendarah daging bagi mereka. Memang tidak dipungkiri Nabi SAW tidak menegah secara langsung, tetapi secara berangsur-angsur termasuk merubah keyakinan dan akidah yang sudah mendarah daging dalam keyakinan umat jahiliyah. Tapi mau tidak mau harus segera diperbaiki. Dan untuk itu Nabi menghabiskan lebih dari setengah masa khusus akidah. Kemudian setengah yang lain masalah ibadah, muamalah dan akidah. Artinya 23 tahun dakwah Nabi adalah
mengokohkan akidah umat Islam. Jadi apa yang kita lihat hari ini, barangkali banyak kita saksikan banyak hal-hal yang kebablasan hari ini. Banyak tokoh-tokoh besar kita mempertontonkan hal yang tak patut dalam beragama. Subhanallah. Itu tanda bahwa tipisnya keimanan dalam hati dan rusaknya keyakinan yang dipahami. Sehingga tidak jarang kita memuliakan orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan berlebihan, yang tidak didapatkan oleh orang-orang yang saleh, para ulama-ulama, ahli-ahli ibadah, tapi diberikan kepada orang-orang yang paling dibenci Allah, induk kesesatan dalam pandangan iman yang tidak boleh berkurang dalam hati kita. Oleh sebab itu, kalau ada bertanya kok akidah terus, memang harus akidah. Karena memang banyak orang tersesat gara-gara rusak akidah. Karena akidah dibangun di atas pendapat, retorika, dan logika. Tidak lagi semata-mata berdasarkan wahyu yang diturunkan. Naam, dipakai wahyu tapi bukan untuk diyakini, tapi untuk dipreteli. Nasallallahu alaihi wasallam. Lalu dibuat label akidah Ahlus Sunnah. Nah, sekarang bagaimana akidahnya Imam Al-Muzani yang merupakan murid dekat Imam Asy-Syafi'i, sehingga kita bisa tahu seperti apa Syafi'i mengajarkan muridnya, dan memang seperti itu pula yang dinukil dan diriwayatkan daripadanya. Maka wajar orang ketika mengatakan Ahlussunnah mesti mazhab fikih Syafi'i, mazhab akidahnya ini, mazhab sufinya ini. Kenapa? Karena memang Syafi'i tidak seperti yang diyakini oleh mereka. Nah, makanya Al-Muzani adalah sebagai contoh bagi kita bagaimana murid Imam Asy-Syafi'i. Demikian juga muridnya yang lain. Demikian juga imam-imam mazhab yang lain yang kokoh menegakkan sunnah Nabi SAW yang tidak terpapar dengan logika dan ilmu kalam. Qala hafizahullah, kana al-imam al-Muzani salafiyya al-aqidah. Imam Al-Muzani rahimahullah, akidahnya adalah as-salaf. Kadang-kadang kita juga agak kurang sedap juga dengar kata salaf ini, ya. Kenapa, Bang? Sebenarnya salaf itu yang tidak ada penyakit akan sejuk, tapi kalau ada penyakit akan perih. Ambil salaf. Ambil salaf, ihsan ke kulit, kalau sakit podium. Tapi kalau sehat kasih, Bang. Kalau sehat tak apa-apa je saja. Gimana kita ketika dia sebut salaf, padahal dia adalah Rasulullah, adalah sahabat yang mengikuti Rasulullah, adalah tabi'in yang beragama sahabat yang diajar oleh Rasulullah SAW. Lalu kita gerah mendengar kalimat itu. Ini tanda bahwa ada penyakit. Ini penyakit kulit, penyakit dalam. Allah musta'an. Jadi akidahnya ada akidah salaf, artinya mengikut as-salaf. Gimana mengikut as-salaf, tuan-tuan? Orang menyatakan ikut salaf tetapi tidak mengikuti ucapannya, maka kita katakan, tahu kita jadi pengikut salaf, bawa ke sini ucapan as-salaf itu, lalu dipahami sesuai ucapannya. Seseorang akan diketahui apa yang ada dalam hatinya dari ungkapan bahasanya. Sah ya? Orang akan mengatakan ini keyakinan saya sesuai dengan apa yang diucapkan, bukan tafsiran orang lain lagi.
bukan tafsiran orang lain. Kalau tafsiran orang berarti Anda pandai-pandai. Jadi as-salaf ketika mengatakan suatu keyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala, misalnya Abdullah bin Umar menerima dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika dia terima dari Nabi, dia paham itu yang diyakini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pula yang diriwayatkannya kepada muridnya. Di antaranya adalah Imam Nafi', Maula Ibnu Umar. Maula Ibnu Umar, Nafi' meriwayatkan apa yang dia dengar dari gurunya Abdullah bin Umar melalui bahasa yang diungkapkannya, bukan tafsiran dia sendiri. Kemudian Nafi' meriwayatkan kepada murid-muridnya, di antaranya adalah Malik ibn Anas, Imam Darul Hijrah. Malik mendengar kalimat Nafi' juga tanpa ditafsirkan, karena keyakinan orang dipahami dari apa yang dia ungkapkan. Lalu Malik punya murid-murid, di antara muridnya adalah Abdullah ibn Maslamah Al-Qa'nabi di antaranya. Lalu didengarnya Malik mengucapkan itu dari gurunya Nafi', yang nanti berujung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak satu pun mereka menafsirkan dengan tafsiran lain, sampai kepada Imam Al-Bukhari, sampai kepada Imam Muslim. Dan Al-Bukhari mencatatkan dalam Al-Jami'us Sahih kalimat itu kadang dengan judul bab mendukung isi itu, atau tanpa judul bab yang mendukung isi, tapi tanpa menafsirkannya dengan tafsiran yang lain. Berarti keyakinan Imam Al-Bukhari apa? Apa yang dia tuliskan dan riwayatkan. Dari siapa? Dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya, sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa ada penafsiran yang lain. Begitulah mereka yang mengikuti sampai hari ini. Lalu ada sebagian ambil hadisnya benar, tetapi ditafsirkan dengan tafsiran yang lain. Ya, semua. Perlu contoh? Tidak sudah ikut orang. Nanti. Nah. Ya. Kita biarkan Al-Muzani nanti mencontohkannya dalam dalam kitabnya ini. Jadi ketika tidak ada tafsiran dari Nabi, tidak ada penafsiran kecuali ucapannya itu. Kemudian dari perawi dari Nabi, itu sahabat, tidak ada penafsiran lain. Kemudian sahabat meriwayatkan ke tabi'in tanpa penafsiran lain, tabi'in meriwayatkan kepada tabi'in tanpa penafsiran lain, sampai kepada perawi lalu dituliskannya tanpa penafsiran lain. Nah, kalau kita temukan orang menafsirkan dengan tafsiran lain, perlu bukti. Harus ada hadis lain yang membuktikan bahwa makna yang dimaksud bukan makna itu. Tapi kalau hanya pemahaman, berarti dia salah memahami. Tak boleh nyala-nyalakan orang, saya. Tak boleh nyala-nyalakan orang. Bapulut kita. Nyawa Allah Ta'ala di atas, nyinyun tak ada tu sampai. Sama. Buat pokok dua. Sebagian mengatakan Allah di atas. Sebagian mengatakan Allah entah mana. Bisa buat pokok dua? Bisa buat pokok dua? Tak. Tujuannya memang sama-sama mensucikan Allah, tapi yang satu jalannya benar karena bersanad sampai ke Nabi, tidak ada perubahan makna. Yang satu jalannya keliru karena penafsiran sendiri. Oh enggak, ada ulamanya. Iya, ulama yang sepaham. Itu ulama retorika, ulama logika. Ma'asyarul kiram. Jadi itu makna kalimat salafiyul aqidah. Atau salafiyul aqidah, yaitu mengikut akidah as-salaf, yaitu menerima apa yang diturunkan Allah dalam Al-Quran dan menerima apa yang Nabi sebutkan dalam hadis. Kalau ditafsirkan oleh Allah, kita terima tafsirnya. Ditafsirkan oleh Nabi, kita terima tafsirnya. Tetapi kalau tidak ada tafsir lain, berarti makna itu yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala
atau oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tidak boleh mandai-mandai. Sebab kalau kita katakan ini akidah salaf, lalu tak ada riwayat dari salaf satu huruf pun tentang itu. Ya, semisal pernyataan-pernyataan yang banyak yang kita dengarkan hari ini yang tidak ada dasar sama sekali dari Nabi alaihi salatu wassalam. Yadullu ala hadza ma yali. Bukti bahwa Al-Muzani, murid Asy-Syafi'i, adalah meyakini akidah seperti as-salaf, bukan khalaf. Buktinya adalah yang berikut ini. Awalan, pertama, risalatuhu hazihi, yaitu kitab kecilnya ini, risalah ini, yang dinamakan dengan Syarhus Sunnah. Dulu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, orang ahli akidah menyebut akidah itu dengan as-sunnah. Dengan as-sunnah. Apa sebab? Karena di sebelah orang menggunakan akidah dengan ilmu ar-ra'yi, ilmu kalam. Jadi untuk membedakan ahlus sunnah dengan ahlil kalam, ditulislah kitab dengan as-sunnah. Imam Al-Muzani menulis Syarhus Sunnah. Imam Al-Lalakai menulis kitab Syarhu Usulis Sunnah. Ibn Battah mengatakan Usulus Sunnah. Kemudian Imam Ahmad menulis kitab As-Sunnah. Al-Khallal menulis kitab As-Sunnah, dan seterusnya. Untuk membedakan dengan ilmu-ilmu akidah yang tidak berdasarkan As-Sunnah. Jadi kalimat kitab Syarhus Sunnah adalah syarah akidah ahli sunnah. Di mana kita nak mengatakan ahli sunnah tetapi tidak mengikuti sunnah. Bahwa kami mengikuti sunnah. Kata Nabi wajah, tapi menurut kami tidak wajah. Nabi tidak pandai bahasa Arab. Nabi tidak pandai bahasa Arab. Tapi dia di seluruh riwayatnya tidak ditafsirkan kecuali dengan wajah. Berarti Nabi tidak pandai bahasa Arab. Lain muka su'i. Lain muka su'i, lain bahasanya. Ini main-main kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nanti Al-Quran juga Allah SWT juga tidak menjelaskan sesuatu yang patut dijelaskan. Padahal Al-Quran disebut dengan bilisanin Arabiyyin mubin. Ternyata belum jelas, sehingga perlu penafsiran yang lain. Allati dhammanaha mujmal i'tiqad as-salaf, yang dia isi dengan ringkasan keyakinan as-salaf. Wa qala fi akhiriha, dan di penghujung risalah ini beliau mengatakan hazihi maqalatun wa af'alun ijtama'a 'alaiha al-madun al-awwalun. Ini adalah ucapan-ucapan maqalat wa af'al dan perbuatan-perbuatan ijtama'a 'alaiha al-madun, yang ijma' meyakininya, mengamalkannya al-madun, orang-orang yang dahulu. Fi'il madhi kan fi'il orang dahulu ya. Nah, orang yang dahulu. Al-awwalun, yaitu orang-orang dahulu yang awal-awal Islam. Karena sebab kalau sebut madun nanti termasuk saudara-saudara dah. Orang-orang yang dahulu dah. Maksudnya yang pertama-tama tentu para sahabat. Al-awwalun itu adalah para sahabat. Min a'immatil huda, dari kalangan imam-imam pembawa petunjuk. Berarti lawannya apa? A'immatud dalal. Lawannya a'immatul dalal. Kenapa disebut a'immatul huda? Karena mereka membawa huda. Dari mana turunnya huda itu? Dari Allah. Kepada siapa? Rasul huwallazi arsala rasulahu bil huda
Dia yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa hidayah. Faman tabi'ah hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Jadi disebutlah yang mengikuti yang Allah turunkan dan Rasul sallallahu alaihi wasallam wariskan. Apa yang diwariskan Nabi? Al-Quran dan Sunnah. Disebutlah mereka sebagai a'immatul huda. Siapa mereka? Kalau tuan-tuan baca qasidahnya Imam As-Silafi tentang pembawa al-huda, a'immatul huda, ya, dari zaman sahabat sampai ke zaman beliau, tidak masuk di antaranya yang disebut kecuali adalah a'immatul hadis wa sunnah, imam-imam hadis dan sunnah, yang mulai dari Nabi SAW, Abu Bakar, al-asharatul mubasysyirin bil jannah, kemudian di masa tabi'in Sa'id bin Musayyib, Al-Hasan al-Basri, Muhammad ibn Sirin, Asy-Sya'bi, Ibrahim Nakhai, Al-Aswad dan sebagainya. Kemudian di generasi setelahnya semisal Sufyan Ats-Tsauri, Waqi' bin Jarrah, kemudian Al-A'mash dan seterusnya. Kemudian di generasi setelahnya Imam Malik, Imam Ahmad, Sufyan bin Uyainah, Abdurrahman bin Mahdi dan seterusnya. Sampai di generasi setelahnya Imam Al-Bukhari, Imam Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan seterusnya. Dan tidak tersebut oleh beliau satu pun mereka pembawa bendera ilmu al-kalam. Kenapa mereka bukan a'immatul huda, a'immatul ra'i? Yang mereka bawa adalah pemikiran, bukan warisan Nabi alaihi salatu wassalam. Walaupun pakai ayat, gunanya untuk pembanding, bukan untuk diikuti. Hanya sebagai pembanding, bukan untuk diikuti. Sebab apa? Ayat tak satu pun tentang sifat, tentang riwayat, tentang keyakinan kecuali ditakwilkan tanpa dalil yang benar. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kadang-kadang ayat yang ayat atau hadis, ayat kan jelas mutawatir, atau hadis yang sahih bisa kalah oleh kaedah yang dinisbatkan kepada seseorang dari sahabat padahal tidak bersanad alias palsu. Semisal Allahu mawjudun bila makan. Ini kan ditalqinkan kepada anak-anak kita. Allah ada tanpa tempat. Siap? Di mana diriwayatkan? Tidak ada perawinya. Tapi disebutkan oleh Abdul Qahir Al-Baghdadi dalam Al-Farqu Bainal Firaq. Al-Farqu Bainal Firaq. Al-Baghdadi wafat 429. Dia meriwayatkan dari Ali bin Abi Talib yang wafat tahun 40. Berapa tahun jarak antara 429 dengan 40? Berapa tahun? Lalu di mana dia mendapatkan kebenaran itu? Alhamdulillah tidak ditemukan dalam kitab hadis manapun, dalam kitab athar manapun. Tidak ditemukan juga dalam buku-buku fikih Islam kecuali yang mutaakhirin mengambil dari Abdul Qahir Al-Baghdadi tadi. Lalu kemana ulama hadis tidak meriwayatkan ini dari Ali bin Abi Thalib? Yang masalahnya kaedah ini mengalahkan ayat-ayat Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa, mengalahkan hadis-hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim demi menjaga Allah ada tanpa tempat. Naam. Kita juga tidak mengatakan Allah ada dengan tempat, karena tidak ada dalil yang seperti itu.
Tetapi ini tidak membuat kita menolak Allah di atas arsy. Karena kita paham tidak segala sesuatu di sesuatu mesti menempati sesuatu. Langit di atas kita, tidak menempati kita. Ada tempat. Langit ada tempatnya? Tidak ada. Akal dalam kepala kita, dalam dada kita, ada tempatnya? Tidak ada. Ruh dalam tubuh kita, ada tempatnya? Tidak ada tempatnya. Kemudian kalau seandainya dia di atas mesti berjisim, saya katakan kita punya ilmu, ada jisimnya? Segala yang ada yang bersifat mesti berjisim? Tidak juga. Berarti ini pendapat orang lama-lama saya dulu, orang kaum muat. Cuma lihat sekarang gelombang elektro yang kita gunakan untuk menelpon sekarang ini. Buka telepon dan telepon. Ada enggak gelombang elektro itu? Ada enggak? Sinyal. Ada lemah, ada kuat, ada sifatnya enggak? Ada tempatnya? Ada jisimnya? Enggak ada jisim. Berarti kalimat yang mengatakan kalau dia di sesuatu mesti berjisim adalah batil secara hukum ilmiah. Enggak benar. Andainya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, kaidah itu juga tidak benar. Tidak semua sesuatu mesti berjisim dan mesti bertempat. Kemudian kalimat jisim tidak ada dalam istilah syar'i dalam akidah. Ini adalah yang dibuat-buat oleh ahli ra'i. Lalu dinisbatkan ini sebagai akidahnya Ahlussunnah. Kalau Ahlussunnah mana sunnahnya? Mana sunnah yang menafsirkan Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa huwa 'ala istawa, lakin istawla 'ala al-'arsy." Tidak ada tafsirannya. Oh enggak, Nabi tidak sampaikan. Nabi menyembunyikan ilmu. Nabi tidak paham maknanya. Nabi jahil. Nauzubillah, semua nauzubillah. Nabi tak boleh menyembunyikan apapun yang dia ketahui kepada umat. Dan tidak mungkin sesuatu yang kita tahu Nabi tidak tahu. Berarti lebih cerdas kita dari Nabi SAW dalam agama, ya, dalam masalah agama. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, kembali kepada ini, dia katakan ini adalah akidah a'immatul huda, imamnya para pembawa hidayah yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Sebab selain keduanya adalah dhalal, selain keduanya adalah dhalal dalam beragama di bidang apapun, apalagi kalau bertentangan dengan keduanya. Wa bi taufiqillahi itasama bihal tabi'una qudwatan wa ridha. Kemudian dengan taufik dari Allah, orang-orang yang datang setelah al-awwalun al-madun, yaitu at-tabi'un, generasi tabi'in, dengan taufik dari Allah mereka berpegang teguh mengikuti dan ridha dengan apa yang diyakini oleh orang-orang sebelum mereka. Makanya sahabat alhamdulillah selamat semua personilnya. Azan? Silakan. Nah. Pokoknya muazzin lebih berkuasa daripada ustaz. Nah. Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله.
Tapi kaum muslimin, kaum muslimah dirahmati Allah SWT. Kemudian wa bi taufiqillahi i'tasama biha at-tabi'una qudwatan wa ridha. Dengan taufik dari Allah, para tabi'in mengikuti dan mencontoh para sahabat. Cuman sayang di kalangan tabi'in tidak seperti di kalangan sahabat. Kalau sahabat semuanya serentak mengikuti Nabi alaihissalatu wassalam, sehingga tak satu pun sahabat yang terlibat aliran menyimpang. Yang bilang sesat lah, aliran menyimpang. Sedangkan di kalangan tabi'in keadaan sudah berubah. Yang ikut sahabat tak berubah sejengkal pun selamat. Tetapi yang mulai nengok kiri kanan, ada yang masuk Murji'ah, ada yang masuk Syiah, ada yang masuk Qadariyah, ada yang masuk Mu'tazilah dan seterusnya. Sama juga dengan kita hari ini. Kalau tuan-tuan istiqamah lurus di atas sunnah Nabi SAW, seperti dulu sahabat yang selamat berakidah dengan mengikut mereka Nabi SAW, insyaAllah antum tak akan masuk. Khawarij tak masuk, Syiah tak masuk, apa lagi? Dan seterusnya. Tapi kalau mulai menyimpang kiri kanan, mulai mendengar nguping kiri kanan, dan tertarik pula, maka akan terlibat dalam penyimpangan. Oleh sebab itu Nabi ingatkan, kalau berjalan tu lurus sajalah, mana
Mandang ke depan. Karena banyak menoleh membuat lambat berjalan. Kalau kencang juga menimbulkan kecelakaan. Tapi mandanglah lurus ke depan tapi melebar. Supaya tahu kita pintu-pintu kesesatan itu. Kita lurus mandangnya tapi melebar. Oh, di situ ada pintu kesesatan, di situ ada pintu kesesatan, tapi jangan mampir di situ. Jangan berhenti. Jangan dengarkan. Ya, jangan dengarkan. Kalau didengar nanti terpengaruh kita. Karena fitnah itu, syubhat itu dahsyat. Syubhat itu dahsyat. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian wajanabut takallufa fima kufu. Mereka tidak memaksakan diri terhadap sesuatu yang sudah diselesaikan oleh orang sebelumnya. Orang dulu sudah meyakini apa yang disampaikan oleh Nabi SAW tanpa perlu mendalami. Sebab menyelam terlalu dalam membuat kita lomeh. Makanya Nabi melarang kita untuk terlalu mendalami masalah kecuali yang berguna. Kadang-kadang kan kita sibuk membahas kalau begini mesti begitu, kalau begini mesti begitu, tapi tak satu pun yang begitu. Tak satu pun yang begini. Sehingga habis waktu untuk berdebat, tapi ketika giliran berbuat, semua angkat tangan. Oh, saya tidak ikut. So? Tapi beda dengan sahabat. Sekali Nabi berucap, maka mereka langsung berbuat. Makanya di zaman Nabi SAW, apapun yang dikatakan Nabi selesai cepat. Dan kita lihat juga orang-orang yang setia mengikuti Nabi SAW dalam menegakkan sunnah juga cepat dalam melaksanakan. Sah? Tapi yang biasa berkelit tidak dapat perintah Nabi juga biasa berkelit. Nah, jadi mereka lam yatakallafu, sebab segala sesuatu sudah diselesaikan Nabi SAW dan diterima oleh para sahabat seperti diajarkan Nabi tanpa memaksakan diri untuk memahami sesuatu yang tidak dikaji oleh para sahabat Nabi SAW, karena diamnya mereka karena paham, bukan karena tidak paham. Buktinya Allah berikan mereka cap radhiyallahu anhum. Tak mungkin dapat cap itu kecuali mereka yang paham, kecuali mereka yang amalannya benar, kecuali yang keyakinannya sahih. Sahih? Naam. Naam. Wa fasuddidu bi'aunillahi wuffiqu, sehingga dengan demikian mereka dapat taufik dan tasdid dari Allah. Taufik yaitu diberikan kekuatan untuk mengikuti. Tasdid diberikan kekuatan untuk mendapatkan yang benar. Lam yarghabu 'anil ittiba' fayaqsuru, mereka tidak membenci mengikut. Artinya mereka suka mengikut. Sehingga dengan demikian amalan mereka sempurna. Tapi kalau tidak suka ittiba', pasti amalan kita tidak sampai pada yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Fayuqassiru walam yujawizuhu tazayyudan fayatadu, dan mereka juga tidak melampaui apa yang disebutkan Nabi dan para sahabat sehingga berlebihan. Segala bentuk berlebihan karena melampaui apa yang disampaikan oleh Nabi dan para sahabat Nabi SAW. Berlebihan orang dalam menta'zim orang saleh karena melampaui yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Berlebihan dalam tawassul juga gara-gara itu. Berlebihan dalam istighasah, berlebihan dalam keyakinan, semuanya karena melampaui apa yang disampaikan Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum. Fa nahnu billahi wathiqun, kita sangat yakin kepada Allah. Wa alaihi mutawakkilun, dan bertawakal kepadanya. Wa ilaihi fittiba'i athari meraghibun, dan kepadanya kita berharap untuk senantiasa bisa mengikuti apa yang diwariskan oleh para as-salaf, yaitu para pendahulu tadi. Ini bukti yang pertama, yaitu dalam kitabnya ini. Yang kedua, bukti bahwa akidahnya adalah pengikut salaf adalah naqlu atau naqala anhu ulama ibaratin fi itsbatis sifat.
para ulama menukil dari beliau tentang pernyataan-pernyataan dalam menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa anna kalam Allah ghairu makhluk, dan bahwa perkataan Allah bukan makhluk. Ini sudah mungkin pernah kita bahas sedikit dalam masalah ini. Sebab Allah menyatakan mencipta dengan kalimatnya kun fa yakun. Kalau ucapannya makhluk, berarti makhluk mencipta makhluk, dan itu tidak boleh. Berarti ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran Al-Karim adalah kalamullah, bukan makhluknya. Berbeda dengan ahli al-ahwa. Kemudian wa itsbatur ru'yah, beliau juga menetapkan, meyakini bahwa orang beriman akan melihat Allah. Kapan? Di neraka, di surga. Ya, karena orang beriman yang dapat, yang lain tidak. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin la mahjubun. Berarti kalau orang kafir dihijab, maka orang beriman diberikan penglihatan. Ya, mafhum mukhalafah, dan sharih dari ayat, sharih dari hadis Nabi, tanpa ada keraguan padanya, bahwa orang-orang beriman diberikan nikmat yang lebih nikmat dari surga, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang-orang yang tidak percaya Allah punya wajah, tidak je dapat tengok. Apa kan dia tengok dah? Tengok kekuasaan dia. Tengok kekuasaan, karena wajah diartikan dengan kekuasaan. Tidaklah betul-betul tengok kekuasaan Allah dah. Makanya Nabi SAW berdoa selalu dalam solat malamnya, dalam sujudnya. Berikan saya rezeki kelezatan memandang wajahmu pada hari kiamat. Baik, berarti Nabi minta yang mustahil. Boleh tak meminta yang mustahil? Capek jawab, boleh capek sudah. Boleh tak minta yang mustahil? Tak boleh. Itu namanya tidak dalam berdoa, meminta yang mustahil. Nabi melarang kita meminta yang mustahil. Ya Allahnya, dan seorang masuk surga boleh ya? Yang lain jen masuk, tak mungkin. Jadi kalau tak mungkin melihat wajah Allah, Nabi tak berdoa itu. Tak berdoa. Nanti ditakwil, kalau ahli takwil, melihat kekuasaanmu. Kan itu. Okay? Tapi di kekuasaannya. Semuanya itu kata intinjung balik kekuasaan. Subhanallah. Jadi Allah main-main mengucapkan kalimat yang Al-Quran, Nabi main-main mengucapkan hadis dalam sunnah. Subhanallah. Gara-gara Allah mewujud bila makan. Allah musta'an. Kaidah palsu bisa mengalahkan ayat-ayat dan hadis. Seperti kata Ibnu Qayyim, lebih dari 2000 ayat dan hadis membuktikan itu. Tetapi semua itu tidak berarti karena ikut hawa dan nafsu. Nas'alullah salamatul afiyah. Kemudian wa annal a'mala minal iman, dan bahwa sesungguhnya amalan bagian dari iman. Ini bantahan terhadap kaum Murji'ah yang mengatakan kalau sudah beriman amalan tidak pengaruh. Amalan tidak berpengaruh. Sehingga iman iblis sama dengan imannya Jibril. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Kemudian wa nahyu anil khawdi fi ilmin kalam. Kemudian beliau seperti gurunya sendiri, yaitu Imam Asy-Syafi'i, melarang untuk mendalami ilmu kalam. Ilmu kalam sebagaimana yang masyhur, dan nanti ditakwilkan lagi maksud ilmu kalam yang dilarang oleh Imam Syafi'i itu begini-begini. Dari mana dapatnya? Antum jumpa sama Imam Syafi'i? Enggak kan? Beliau menyebutkan secara umum karena beliau berhadapan langsung dengan orang-orang ahli kalam dan bermunazarah dengan mereka, seperti Hafs al-Fard dan lain-lainnya. Dia tahu kerusakan ilmu itu. Buktinya nampak. Gara-gara kaedah palsu, men-isolir atau men-diskualifikasi ribuan ayat dan hadis dalam masalah akidah. Nasallallahu alaihi wasallam.
Katanya tidak boleh hadis ahad hujjah dalam akidah. Tapi hadis palsu? Hadis palsu boleh, hadis ahad tak boleh. Di mana dapat hadis ahad tak hujjah dalam akidah? Padahal Nabi SAW menjadikan hadis ahad sebagai hujjah. Banyak sekali. Imam Syafi'i mengumpulkan lebih dari 300 hadis yang merupakan hadis ahad untuk membantah orang yang mengatakan hadis ahad tidak bisa dijadikan hujjah. Mau tahu? Simak kajian di Arisalah. Jangan sekarang, nanti tidak selesai. Nah, beliau mengumpulkan 300 lebih hadis tentang hujjahnya hadis ahad, dan semua hujjah beliau itu adalah hadis ahad. Atau dengar rekamannya bang, Nah. Kemudian wanahi an famin zalika, di antara nukilan itu adalah qala Muhammad bin Ismail At-Tirmizi, berkata Muhammad bin Ismail At-Tirmizi, sami'tul Muzani, saya mendengar Al-Muzani yaqul, mengatakan la yasihhu li ahadin tauhidun, tidak sah tauhid seseorang hatta ya'lama anna Allah 'alal arsy bi sifatihi, sampai dia beriman Allah di atas arsy dengan sifat-sifatnya. Qultu lahu, Muhammad Ismail At-Tirmizi mengatakan, mislu ayyi syai'in, seperti apa? Qala sami'un basirun, maha mendengar, maha melihat. Dia di atas arsy tapi maha mendengar, maha melihat. Alimun qadir, maha mengetahui dan maha kuasa. Jadi zatnya di atas arsy, sedangkan sifatnya sampai kepada kita wa fi kulli makan. Wa qala Abu Zakaria Yahya bin Zakaria Ibn Hayyuyah, sami'tul Muzani yaqul, saya mendengar Al-Muzani berkata, Al-Qur'anu kalamullah ghairu makhluk. Al-Qur'an kalamullah, bukan makhluk. Ini akidah ahli sunnah. Sedangkan yang selain mereka mengatakan Al-Quran adalah makhluk, dengan berbagai model dan variasi pendapat mereka. Yang jelas, yang mengatakan Al-Quran bukan makhluk hanya ahlu sunnah. Yang mengatakan selain itu berarti bukan ahlu sunnah. Ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi juga dalam Manaqibus Syafi'i. Wa qala Abu Sa'id Al-Firyabi, berkata Abu Sa'id Al-Firyabi, sa'altul Muzani fi maradil ladzi tufi fihi anil iman, saya bertanya kepada Al-Muzani pada waktu sakit menjelang wafatnya tentang iman. Fa zakara fi qissatan wa fi akhiriha, lalu dia sebutkan sebuah kisah di ujungnya, qala Al-Muzani la khilafa bainan nas, tidak ada khilaf di antara manusia, tentu para ulama maksudnya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawafa bil bait, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaf di Baitullah. Tawaf di Baitullah. Iya. Ada tempat lain tawafnya? Enggak kan? Baik. Faqala, lalu dia katakan, imanan bika, demi keimanan kepadamu, wa tasdiqan bi kitabik, dan untuk membenarkan kitabmu, wa wafa'an bi ahdik, dan memenuhi janji denganmu, saya tawaf ini. Walaupun hadisnya didhaifkan oleh para ulama, tapi cerita Al-Muzani dalam masalah ini sahih daripadanya. Jelas? Wa hadza dalilun ala anna jami'al amali minal iman. Ini menunjukkan bahwa seluruh amalan masuk bagian dari iman. Ia berbeda dengan aliran-aliran lain seperti Al-Murji'ah yang mengatakan bahwa amal tidak berpengaruh pada iman. Jadi bagi mereka, walaupun dia mainnya di diskotik, walaupun mainnya melakukan dosa-dosa, tapi imannya tidak berubah, sama dengan iman Abu Bakar. Na'udzubillah. Ini jelas kesesatannya. Tapi Ahlus Sunnah mengatakan iman bagian dari amal, bagian dari iman. Meningkat iman, meningkat amal. Turun iman, turun amal. Jadi kalau ada orang yang sedikit amalnya, kita katakan imannya sedang berfluktuasi, sedang menurun, sedang down. Ketika dia banyak amalnya, sedang on fire atau mob on dan sebagainya. Jadi ada turun naiknya iman. Maksiat turun iman, taat naik iman.
Oleh sebab itu kalau mau tambah iman, jangan buat maksiat. Ya, jangan buat maksiat, buat ketaatan. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Terima kasih dan mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.